Saudara mungkin ada beberapa, mungkin ya saya hanya mengira-ngira gitu saja. Mungkin ada yang bilang gini, aku bosan ibadah gitu ya. Firmannya itu aja mulu. Kayaknya firmannya ini nggak cocok sama yang aku kepingin gitu, saudara. Mungkin aja, mungkin, dan itu bisa saja terjadi, ya bisa terjadi. Tapi saya mau sampaikan di mana letak keuntungan seseorang beribadah adalah begini. Pada waktu mereka datang bukan untuk menerima saja, tetapi hanya untuk memberi. Membawa sesuatu kepada Tuhan sebagai satu ukupan yang berbau harum di hadapan Dia. Yaitu puji-pujian kita. Ya. Maka kita pasti dapat sesuatu. Bahkan seringkali Tuhan sudah berbicara lebih dahulu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang dibahas. Dan itu justru memberikan satu kekuatan kepada kita semua karena Tuhan bicara langsung gitu. Ya, Tuhan bicara langsung. Seringkali dalam ibadah-ibadah seperti ini kadang-kadang seringkali saya mengalami satu distraksi, mengalami satu gangguan gitu. Tapi saya bilang, no, saya tidak mau itu menguasai saya. Ya. Dan cara yang saya ambil mungkin bisa bermanfaat bagi saudara adalah saya memuji Tuhan. Begitu saya memuji Tuhan, saya connect langsung dengan Tuhan. Dan saudara, Dia bekerja dalam hidup saya. Oke? So, nikmatilah setiap pertemuan-pertemuan ibadah ya. Karena itu sungguh memberikan keuntungan yang besar bagi kita semua. Baik, the year of preparation, persiapan. Persiapan menjadi penting di dalam segenap kehidupan manusia. Segenap setiap aspek kehidupan, persiapan menjadi penting. Katakanlah misalnya saudara mau buka toko misalnya ya. Atau saudara mau pergi pesta, saudara mau pergi kemana. Maka persiapan itu menjadi satu hal yang penting. Supaya apa? Supaya gini, jangan sampai aduh ini ketinggalan, aduh itu ketinggalan. Itu kan aduh repot gitu ya. Kadang-kadang baru aja misalnya mau pergi ke satu tempat, baru aja kira-kira 5 menit, aduh ini ketinggalan, terpaksa balik lagi dan sebagainya. Sehingga persiapan itu menjadi sesuatu yang penting di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Seseorang yang mau masak aja misalnya, mau masak, maka perlu persiapan. Ya, kalau istri saya mau bikin kue apa semua yang pasti enak banget gitu. Saya biasanya tanya, bahan-bahannya ada nggak? Kalau nggak ada, oke, saya pergi dulu untuk cari bahannya dan sebagainya. So persiapan menjadi sesuatu yang sangat penting. Seseorang yang tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya dia sedang mempersiapkan untuk sesuatu yang buruk atau bahkan kegagalan. Tanda-tanda zaman sudah jelas bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Nah, jangan sampai kejadiannya itu seperti orang-orang Farisi, di mana pada waktu Tuhan Yesus datang untuk pertama kali, mereka tidak mempersiapkan itu semua, padahal semua nubuatannya ada, semua firmannya semua ada, tapi mereka kehilangan Tuhan. Wow, mereka kehilangan Tuhan. Mereka kira Tuhan bersama dengan mereka. Mereka kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari semua tanda-tanda kedatangan, tidak mempelajarinya. Nah, firman Tuhan ini begitu banyak nubuatan, sekitar 600 sampai 700 nubuatan. 490 nubuatan sudah tergenapi. Sisanya itu kira-kira 100 nubuatan lain tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu memang belum tergenapi. Kenapa? Karena memang belum terjadi gitu saudara. So kalau yang 490 nubuatan ini terjadi, kenapa kita tidak mempercayai sisa dari nubuatan tentang kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya? Ya saudara? Sehingga kita tidak hanya berpikir ke belakang, tapi kita sedang berpikir ke depan. So the year of preparation menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak untuk kita bahas lebih banyak, khususnya untuk bulan yang sesuai dengan tema kita, yaitu living as citizens of heaven.
kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, ada banyak ayat yang saya sampaikan, tetapi gini, ayat-ayat ini tidak saya tayangkan di layar. Jadi kalau saudara bawa catatan, saudara boleh mencatatnya. Kalau saudara tertarik untuk membahas kembali, karena berita ini berita penting, jadi saudara boleh catat karena tidak akan saya tayangkan. Ya, tidak akan saya tayangkan. Nah, membawa kita untuk kebiasaan membuka Alkitab di rumah kita. Oke? Saudara, kita masuk dalam living as citizens of heaven. So, bulan ini beritanya semuanya adalah berita-berita tentang kerajaan. Ya. Lagu-lagu yang dipersiapkan itu semuanya harusnya berbicara tentang kerajaan. Nah, ayatnya berbunyi, sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Diambil dari Filipi pasal ketiga ayat yang ke-20. Kita sudah bahas ini beberapa hal minggu lalu sebagai pemahaman umum, ya, pemahaman umum tentang kerajaan Allah. Nah, hari ini sedikit kita masuk lebih dalam, tapi belum sampai kepada kedalaman sekali, tapi sedikit masuk lebih dalam tentang kerajaan Allah, ya, tentang kerajaan Allah. So, ayat ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah anak-anak Tuhan adalah warga kerajaan Allah. Perlu diingat, saudara dan saya orang Kristen, kita warga negara Indonesia, mungkin kita warga negara satu negara yang lain, dan kita hidup di satu negara, tapi ingat bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Tanpa kita menyadari bahwa kita warga kerajaan Allah, maka kita akan kehilangan satu momentum bahwa Tuhan akan datang kembali sebagai Raja segala raja. Oke. Sehingga berita keselamatan itu sudah tidak lagi menjadi penekanan bagi anak-anak Tuhan, tapi berita keselamatan menjadi penekanan bagi mereka yang belum percaya. Namun bagi saudara dan saya, berita kerajaan menjadi berita yang penting. So, living as citizens of heaven. Kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 20 dalam versi Amplified Bible, dikatakan gini, kita berbeda. Kenapa kita berbeda? Karena kita warga kerajaan Allah, bukan warga dunia. Kita bukan berpikir seperti orang dunia, tapi kita berpikir seperti cara berpikirnya Allah. Itu sebabnya Paulus berkata begini, aku menawan segala pikiranku. Aku menawan segala pikiranku. So, mari saudara, itu sebabnya saya sudah singgung, tanpa berubah cara berpikir, orang Kristen tidak bisa mengenal berita kerajaan Allah dengan dalam. Ya, kalau mereka mengenal, mereka akan menemukan jati diri mereka, maka perilaku mereka pun akan berbeda. Okay. So, dikatakan bahwa warga kerajaan Allah memang berbeda. Pertanyaannya begini, beranikah orang Kristen terlihat berbeda dengan orang dunia? Di dalam cara berpikirnya, di dalam membangun keluarga, tidak lagi memakai prinsip-prinsip yang ada di dunia, tidak lagi memakai cara berpikir dunia di dalam melakukan di dunia usaha dan sebagainya, tidak mengadopsi kebenaran dunia di dalam mengambil setiap keputusan. So, tentang kerajaan ada beberapa unsur yang tidak bisa kita hindari. Secara umum kerajaan itu harus ada rajanya. Satu kerajaan tanpa raja maka pasti morat-marit. Karena tidak lagi ada yang menegakkan peraturan. Ada peraturan tapi harus ada yang menegakkan peraturan. Betul saudara ya? Mungkin di rumah ada peraturan, tapi siapa yang menegakkan peraturan itu? Nah, ini menjadi penting gitu di dalam setiap sendi kehidupan. Kemudian ada warganya, ada raja. Oh, aku adalah raja. Terus ditanya, wargamu siapa? Nggak ada. Maka itu bukan bentuk kerajaan. Kemudian ada peraturan atau hukum, dan karena semua harus tertib adanya,
Setiap orang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri menurut maunya mereka sendiri. Dan ada wilayahnya, ada batasannya. Di mana kamu, kerajaan Allah itu ada di mana? Oh, kerajaan Allah ada di sini, kerajaan Allah di sana, dan seterusnya dan seterusnya. So 4 unsur ini harus ada di dalam kerajaan, dan 4 unsur ini yang perlu kita pelajari lebih banyak, khususnya dalam kerajaan Allah. Nah, di dalam satu kerajaan, ini kita penting. Raja berdaulat penuh. Oke. Raja berdaulat penuh. Ada satu ungkapan, apa yang dikatakan raja itu menjadi hukum. Oke. Raja berdaulat penuh. Perkataan seorang raja menjadi hukum. Mau tertulis, tidak tertulis, tapi perkataan seorang raja menjadi hukum. Nah, supaya banyak orang mengetahui hukum itu, dibuatlah tulisannya. Kemudian disebarkan. Ya. Jadi dalam kerajaan Allah, rajanya adalah Tuhan Yesus, jelas. Ya, nggak bisa ditawar. Yang kedua, warganya adalah orang percaya. Orang yang mengaku percaya, orang yang mengaku Kristen, semua ini sebenarnya adalah warga kerajaan Allah. Jadi mereka mesti mengerti bahwa saya bukan cuma orang Kristen, tapi saya adalah warga kerajaan Allah. Maka sikap dia akan berbeda. Karena kerajaan Allah memang berbeda. So, karena saya adalah warga kerajaan Allah, saya orang Kristen yang adalah warga kerajaan Allah, maka saya berani kelihatan berbeda dengan dunia. Yang ketiga, hukumnya atau undang-undang dari kerajaan Allah adalah firman Allah. Dan karena raja berdaulat penuh, perkataannya adalah hukum, maka firmannya, hukumnya itu juga berdaulat penuh. Ya. Yang keempat, wilayahnya atau area kehidupan. Nah, ini akan kita bahas. Jadi ada 4 wilayah, ada 4 unsur, ada raja, ada warga, ada hukum, dan ada wilayah. Nah, bagaimana mekanisme ini semua? Bagaimana hubungan antara raja, warga, hukum, dan wilayah itu berlangsung? Baik, saya mencoba untuk memberikan satu gambaran. Harapan saya lebih mudah. Gini, ya. So, wilayah putih adalah wilayah kerajaan. Wilayah merah adalah wilayah dunia. Dunia dengan segala keinginannya, dunia dengan segala perilakunya, dunia dengan semuanya, keinginan daging ada di sana, perzinahan dan sebagainya itu semua ada di wilayah merah. Sementara wilayah kerajaan putih, mungkin ini melambangkan kekudusan gitu saudara ya. Putih di sana ada rajanya, di sana ada hukumnya, di sana ada warganya. Dan antara merah dan putih ada satu batasan yang tegas, yaitu gambar hitam. Gambaran hitam ini batas yang tegas yang membedakan antara kita ada, manusia ada di dalam kerajaan Allah atau manusia ada di dalam kerajaan dunia. Oke? Nah, mari kita masuk. Ya, mari kita masuk. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa sang raja, undang-undang, warga, dan wilayah. Ya. Nah, warga kerajaan Allah ada di dunia. Maksudnya tempatnya ada di bumi. Oke? Mau di Indonesia, mau di negara tetangga, mau di belahan dunia barat, mereka ada di bumi, oke? Ada di bumi. Tetapi tidak berpikir atau hidup dengan cara-cara dunia. Ini kan persoalan. Karena pada waktu manusia beralih kepada kerajaan Allah, maka dia harus berani menanggalkan semua sistem dunia. Di mana dia diajarkan
Sejak lahir mungkin dia mulai mengerti, diajarkan di sekolah, dari dunia, dia cara bekerja dan sebagainya. Dan dia bilang ini hidupku sudah baik, hidupku sudah mapan, kenapa harus aku ganti? Gitu. Nah, ketakutan-ketakutan itu yang membuat orang Kristen tetap hidup dengan cara-cara dunia. Itu sebabnya saya katakan tadi, berani nggak terlihat berbeda? Gitu. Nah, unsur yang pertama, ya, unsur yang pertama adalah raja. Makanya saya lingkari mahkota ini raja. Ini unsur pertama. Saya tadi sudah katakan ayatnya tidak saya tayangkan detailnya, tapi saya tulis di sini. Mau catat boleh, nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, Filipi 2 ayat 10 sampai 11, ya, bicara supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, saya simpan ini. Filipi 2 ayat 10 dan ayat 11. Ya. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. Kenapa disebut Raja segala raja? Karena ada banyak orang menjadi raja atas dirinya. Ada banyak orang menyebutnya bahwa aku melakukan kehendakku sendiri, maka dia sedang menjadi raja atas dirinya. Tapi Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. Nanti dia datang kedua kalinya. Nah, itu sebabnya berita ini menjadi penting. Dia datang kedua kalinya. Dia bilang gini, nggak ada kompromi, mutlak. Aku adalah Raja segala raja. Dan segala sesuatu yang menganggap diri raja harus bertekuk lutut. Kalau saya berdoa atas orang sakit misalnya, atau saya mengusir setan dari dalam diri seseorang, yang saya perkatakan begini, yang saya perkatakan adalah Filipi 2 ini. Ya. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit. Artinya gini, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di udara harus bertekuk lutut. Termasuk malaikat, yes, bertekuk lutut. Dan yang ada di atas bumi, apa? Semuanya termasuk orang Kristen bertekuk lutut. Jadi jangan salah ya, bukan cuma setan yang harus bertekuk lutut. Ya. Dan yang ada di bawah bumi, itu kekuatan alam maut harus bertekuk lutut. Dan saya katakan di dalam nama Yesus, setan kamu pergi. Karena dalam nama itu segala sesuatu harus bertekuk lutut. Saudara tidak bisa mengusir setan. Saudara tidak bisa berkata sembuh sebelum kita mengerti bahwa segala sesuatu bertekuk lutut di bawah kaki Sang Raja segala raja. Oke? Bertekuk lutut artinya menyerah habis. Nah, oleh sebab itu gini, orang Kristen pun dituntut penyerahan dirinya kepada Sang Raja segala raja. Waktu orang Kristen tidak bertekuk lutut terhadap Sang Raja segala raja, dia sedang menempatkan dirinya di dunia yang sedang menuju kepada kehancurannya. So, ini pilihan. Saya tidak mengharuskan saudara pindah dari sini ke situ, enggak. Tapi saya sedang menyodorkan satu pilihan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, itu Filipi 2 ayat 11. Berbicara tentang begini, bahwa keberadaan saudara dan saya ini akan membawa kerajaan Allah ke dunia sehingga mereka pun akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengar, ayat ini tidak berbicara tentang segala sesuatu, ya, tidak berbicara gini, segala lidah mengaku dan menerima Yesus adalah Tuhan. Enggak, ayatnya tidak berkata segala lidah akan menerima Yesus adalah Tuhan. Tapi ayatnya berkata segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Jadi nanti waktu dia datang untuk kedua kalinya, mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka bilang gini, aduh ternyata dia Tuhan itu.
Pertanyaannya, terlambatkah dia untuk menerima Yesus sebagai Raja segala raja? Atau dia akan dihabisi dengan satu pengakuan, ternyata saya salah. Oke? Dingin ya. Ya semangat. Jadi segala sesuatu di atas muka bumi, termasuk orang Kristen, termasuk saudara dan saya, harus tunduk. Tunduk kepada sang raja. Ini baru satu ya, nanti kita bahas yang 3 lagi. Jadi gini saudara, Yesus datang beritanya kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, ya, kerajaan Allah sudah ada dalam hidupmu. Ya, di tanganmu tanda-tandanya sakit disembuhkan. Kalau saudara percaya ada kesembuhan ilahi, itu tanda bahwa kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Kalau saudara percaya bahwa setan diusir dalam nama Yesus, artinya gini, kerajaan Allah ada bersama kita. Dan saya sih mengalami. Gitu. Saya mengalami. Jadi gampang untuk membuktikan, apa benar Yesus Raja, bawa orang kerasukan. Ya, kalau berani bawa. Ya saudara, saya mengalami saudara yang namanya kerasukan. Jadi orang Kristen gak pernah takut setan ya. Loh, dia berjalan dengan segala sesuatu yang bertekuk lutut loh. Halo? Jadi orang Kristen gak lagi mengandalkan kekuatan ini, kekuatan itu ya. Untuk melawan roh jahat di udara. Kan di langit tuh. Oh di situ banyak setannya. Aduh. Kalau ada rumah banyak setannya, beli saudara. Itu gak laku. Saudara bisa beli dengan harga murah. Setannya diusir. Betul gak saudara? Itu dulu tanah kuburan, gak laku, beli saudara. Beli. Halo? Tokoku sepi, banyak setannya. Ya apa sih? Dia gak percaya Yesus Raja segala raja. Waktu dia disebut Tuhan, Lord, Master. Artinya gini, dia Tuhan atas kita kan. Jadi orang Kristen ini bilang, ya Yesus Tuhan. Jadi Tuhan gak dia dalam hidup orang Kristen ini? Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus Raja segala raja. Artinya kedaulatannya mutlak. Jangan coba-coba tawar. Nggak bisa. Iblis coba-coba tawar, dibuang ke bumi. Malaikat loh saudara. Nggak bisa. Harga mati. Nah, harga matinya gini. Hubungannya dengan kita. Kasihnya juga harga mati. Jadi apa hubungannya? Hubungannya dengan kita adalah kasih. Harga mati. Yesus gak bisa tidak mengasihi kita. Harga mati. Pak dia buat jahat. Kasihnya gak pernah berhenti terhadap orang itu. Kan manusia yang berhenti mengasihi karena dia kelakuannya welek, jahat dan sebagainya. Manusia berhenti kan mengasihi. Yesus enggak. Jadi dalam kehidupan kita, dia ada bersama kita, kasihnya ada bersama kita. Kurangi kasih Allah, dia bukan Allah. Itu harga mati. Makanya ayatnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sudah bisa ketemu ya di sana ya. Bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Perhatikan ayatnya bunyi gini. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Oke. Kasih Allah harga mati bagi saudara dan saya.
Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang gini, kita pun mengasihi karena dia lebih dulu mengasihi. Seseorang yang mengerti siapa Yesus, mengerti bahwa Allah mengasihi dirinya, responnya adalah mengasihi kembali. Seseorang tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengerti bahwa Allah mengasihi dia. Jadi kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, itu cuma respon balik aja kan. Sulit nggak? Enggak sulit. Yang sulit adalah konsekuensinya. Konsekuensinya itu di dalam Yohanes 14 ayat 15-16, konsekuensi mengasihi begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah loh, ini kan konsekuensi. Siapa di sini yang tahu persis bahwa Tuhan mengasihi kita? Ada yang ragu ya? Oke. Maka respon kita mengasihi dia kan? Kenapa manusia nggak perlu mengasihi dia? Karena konsekuensi mengasihi dia adalah menuruti perintahnya. Dan perintahnya mutlak. Nah ini. Orang Kristen nawar-nawar di sini nih. Makanya dia nggak hidup dalam kasih. Dia nawar. Firman Tuhan is not negotiable. Ya saudara ya. Nah oke. Nanti kita cepat aja lah. Cepat ya. Jadi Yohanes 14 ayat 15 itu konsekuensinya. Bahwa karena kita mengasihi Tuhan. Jadi gini. Allah mengasihi kita mengasihi Allah. Maka kita menuruti perintahnya. Dua hal dasarnya. Yang pertama, karena dia memang raja segala raja, beranikah melawan perintahnya? Ya udah, keluar dari wilayah kerajaan kan. Kan ada orang yang gak setuju sama negara saya gini. Nih gak setuju ya minggat tahu toh. Repot. Betul gak saudara? Halo? Betul kan? Saya mikir. Gak setuju sama konsekuensi kerajaan Allah. Ya keluar aja dari kerajaan Allah. Nikmati aja dunia kan. Karena akhir zaman ini kan beritanya cuma peperangan antara kerajaan Allah sama kerajaan dunia. Betul gak saudara? Kan cuma itu gak ada lagi. Jadi gini. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintahku. Ya. Jadi menuruti segala perintah adalah konsekuensi saja, respon saja. Ayat 16-nya, aku akan minta kepada Bapa. Mereka yang mengasihi Allah, mereka yang menuruti perintah Tuhan Yesus. Yesus bilang gini, aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kenapa orang Kristen merasa tidak ada yang menolong dia? Responi kasih Allah. Karena kata penolong adalah penghibur. Counselor di dalam Amplified Bible Classic. Helper, intercessor, advocate. Dia counselor, dia penolong. Dia pendoa syafaat bagi saudara dan saya. Dia menjadi pengacara bagi saudara dan saya. Dia memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Dan dia selalu ada bagi saudara dan saya. Hanya karena kita meresponi kasih Allah dan perintahnya. See that? Ya, enak ya jadi orang Kristen ya. Enak loh saudara. Gitu. Tapi perintahnya kan. Oke, kita masuk lebih dalam. Oke. Baik. Nah, 1 Korintus 16 ayat 22 bilang begini. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ayo buka aja, saya kasih kesempatan. Mau buka ayatnya? Mau buka ayatnya? Atau percaya saja? Ya catatlah. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, yaitu Yesus Kristus namanya, dan tidak menuruti perintahnya, terkutuklah dia. Wih. Ini ayatnya bunyi begini loh, saya nggak ngada-ngada loh. Kemudian Maranatha. Maranatha itu artinya ini, Tuhan kembali.
Jadi nek diurut-urut gitu ya. Allah mengasihi, kita mengasihi, tanda kita mengasihi adalah menurut perintahnya. Kalau kita nggak menurut perintahnya, 1 Korintus 16 ayat 22, terkutuklah ia. Nek gini pilih dunia aja. Ya terserah deh, saya nggak akan bahas dunia. Kenapa? Karena bukan tujuan kita dunia. Kalau saya mau ke Surabaya, yang saya bahas bukan Jakarta. Yang saya cari tahu adalah Surabaya. Betul saudara? Nanti kalau di dunia gini, wes gak usah wes. Repot ya. Kan udah ngerasain hidup di dunia kan? Udah ngerasain kan? Ketemu orang iri hati, ketemu orang yang berkhianat, ketemu sakit penyakit, ketemu apa lagi? Kita Bayu bilang gini, kalau dia mati dia berhenti dari ratap tangis dan kerta gigi. Artinya kalau kita hidup di dunia, ratap tangis dan kerta gigi nggak pernah selesai. Tapi itu semua selesai waktu kita mengasihi dia, ikut perintahnya. Karena dia menjadi konselor kita. Mau tanya ke siapa? Wonderful Counselor. Tema Natal kita nanti. Dia penolong. Ya. Dia penghibur. Dia pendoa syafaat. Intercessor. Jadi jangan ngomong. Jadi udah nggak model lagi. Tolong doain saya ya. Yesus doain kamu kok. Apalagi mintanya sama orang yang belum percaya. Bantu doa ya. Dia doa sama siapa doa? Siapa yang dia minta untuk nolong kita? Jangan basa-basi lah orang Kristen. Itu basa-basi loh. Basa-basi yang menjerumuskan. Hah? Dia penguat. Dan dia standby. Artinya gini. Dia siap. Kalau kita di sini, dia di sebelah kita. Mesti ada 2 orang ya. Kamu aja deh. Kamu cocok jadi Yesus. Dia standby. Aku pergi ke sini dia ikut. Jangan saya narik, kamu ikut. Aku pergi ke sini dia ikut. Aku pergi ke sini dia ikut. Aku pergi ke sini dia ikut. Pusing enggak? Enggak, oke. Waktu aku lemah. Dia standby. Waktu aku enggak kuat. Dia standby. Enak Loh, sama Tuhan itu loh saudara. Amen. Yes, thank you. Yes. Daripada di dunia. Aduh, udah gedor-gedor kepala di pintu. Ini bencut kepala pintunya jebol. Baik. Itu baru 1 kan tentang Yesus. Kalau nggak cukup minggu depan ya. Kalau nggak cukup waktunya maksud saya. Yang kedua, Alkitab. Firman Allah, undang-undang. Undang-undang adalah firman Allah. Di dalam kerajaan Allah, undang-undangnya firman Allah. Seseorang dihukum karena melanggar undang-undang. Selesai? Undang-undang untuk apa? Undang-undang mempermudah hidup seseorang. Perhatikan ya, perhatikan. Undang-undang mempermudah hidup seseorang. Saya ulang. Undang-undang mempermudah hidup seseorang. Firman Tuhan mempermudah hidup seseorang. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tambah kocar kacir, coba cek. Dia abaikan firman Tuhan enggak? Kan firman. Ya. Diberkatilah engkau bla 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 bla. Terkutuklah engkau bla 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 bla. Itu semua rambu-rambu di dalam firman Tuhan kan? Betul nggak saudara? Mau hidup dalam kerajaan Allah, hiduplah dalam kebenaran firman. Hiduplah di sana. Ini. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Jadi rekening nanti hilang, saudara. Tabungan hilang. Tadi malam istri saya mimpi dapat penglihatan yang mengerikan tentang akhir zaman. Nah, kapan-kapan biar dia cerita aja sendiri deh. Mengerikan. Gelap semua, nggak ada listrik, semua yang ada mayat, melangkah di atas mayat segala macam. Semua yang ada tuh hilang semuanya. Semua yang ada pada dia hilang semuanya. Ya untungnya saya ada gitu di mimpinya. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah hilang. Karena waktu kehidupan kita kacau, kita kehilangan jalan, kehilangan arah, kita kehilangan tuntunan, firman tetap tersedia bagi saudara untuk solusi. Oke? Firman Tuhan gak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi waktu saudara perkatakan firman Tuhan atas kehidupan saudara, firman itu akan hidup. Karena raja segala raja menghidupkannya. Oke? 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Di mana janji Allah tertulis? Di firman Tuhan. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. So, karena ini undang-undang, ini kebenaran mutlak yang tidak bisa dikompromikan. Karena undang-undang adalah perkataan sang raja yang mutlak. Maka warga kerajaan tidak mengadopsi kebenaran dari dunia untuk dijadikan pedoman hidup. Atau menjadi dasar dari setiap keputusan yang diambil. Warga kerajaan tidak akan mengadopsi semua itu dari dunia. Jadi kalau ada pemikiran, coba cocok gak ya sama firman? Cocok gak ya? Cocok gak sama firman ya? Gitu. Nah repotnya kan orang Kristen gini, cocok gak sama firman ya? Firman yang mana? Saking sucinya itu kitab, kan kitab suci toh? Saking sucinya itu kitab, gak pernah dibuka. Kalau buka HP, apa yang dibuka? WA dibuka, rekening dibuka, ini dibuka. Firmannya gak pernah. Hari ini saya tidak tayangkan tertulisnya. Ya. Jadi selama tidak berbeda dengan firman Tuhan, boleh ambil. Boleh ambil sebagai pedoman. Jadi kebenaran Alkitab itu mutlak. Karena raja segala raja berdaulat mutlak, perkataannya menjadi mutlak. Dan sudah terbukti, tadi saya sudah mulai dengan 400 lebih nubuatan. Itu semua tergenapi. Semua tergenapi. Dan akan tergenapi terus. Bahwa orang dunia akan membunuh orang Kristen. Dan mereka menganggap itu ibadah mereka. Sudah tergenapi? Sudah dong. Baru-baru ini ada martir lagi kan? Iya kan? Baru-baru ini kan ada martir modern lagi. Gitu. Tergenapi. Dia cuma bilang begini, kalau aku mati, biarlah tetap didapati iman di dalam diriku. Mempertahankan firman sampai mati. So, kebenaran itu adalah pribadi Yesus loh saudara. Jadi kalau orang gak suka dengan firman Tuhan, jangan-jangan dia gak suka sama Yesus. Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke? Gitu. Dan martir yang baru mati ini kan dia punya statement begini. Kebenaran bukan hasil konsensus. Kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Waktu saya baca itu saya bilang yes. Akibatnya dia mati ditembak. Ya. So dunia menolak kebenaran. Jadi jangan kaget saudara ditolak sama dunia.
Dunia tolak kebenaran. Tuhan Yesus bilang gini, jangan heran kalau kamu dianiaya atau kamu dibunuh. Jadi jangan heran. Jadi kalau mendengar cerita bahwa gereja ditutup di mana, jangan heran, itu tanda zaman kok. Kesel. Tuhan Yesus bilang ini, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Yaitu biji matanya. Itu ada muatan, nanti dibales. Ya, enggak, itu memang terjadi nanti, saudara. Muatannya bukan itu. Amen. Gitu, ya. Jadi menolak kebenaran, menolak Yesus. Gitu. Nah, pertanyaannya, mengerti nggak kebenaran itu? Paham nggak sama yang tertulis? Dan melakukan atau tidak? Karena Tuhan Yesus bilang gini, ada orang bodoh, ada orang bijak. Orang bijak itu bukan cuma dengar, bukan cuma mengerti, tapi melakukannya. Itu kan konsekuensi dari respon kasih kan? Dan memegangnya sebagai pedoman hidup. Bahkan sampai nyawa. Kalau jawabannya ya, maka akan menang di wilayah kerajaan. Dan dia akan intervensi dunia. Dunia akan intervensi wilayah kerajaan. Pasti. Firman bilang ini, sejak awal kerajaan telah disimpangkan. Perkataan Tuhan Yesus. Dibelokkan kebenarannya. Sejak awal. Artinya gini, saudara pasif gak bisa, dunia akan nyerang. Hidup kita adalah peperangan. Mau pasif? Jadi orang Kristen pasif? Nggak bisa. Setiap hari kita dihadapkan dengan pemikiran-pemikiran. Benar nggak ya? Betul nggak ya? Benar nggak ya? Apa yang harus saya ambil? Keputusan mana? Penyerangannya nanti dari sana. Oke. Yang terakhir, wilayah kerajaan. Yang putih ya? Wilayah kerajaan. Wilayah kerajaan ada 3 orang yang sedang ngopi. Ngopi bareng. Apa ya? Apa tuh? Hangout. Yang pertama namanya Lauren Dwayne Cunningham. Dia yang mendirikan YWAM, Youth with a Mission. Kemudian William R. Bright atau Bill Bright yang mendirikan Campus Crusade. Dan yang ketiga adalah Francis August Schaeffer. Dia adalah filosofer dari Christian filosofer apa ya bahasa Indonesianya. Dan dia seorang pemimpin evangelis penginjilan dan juga pengarang buku. 3 orang ini lagi ngopi. Mereka bilang gini, kamu dapat apa dari Tuhan? 3-tiganya dapat yang sama. Bahwa wilayah kerajaan yang pertama adalah wilayah keluarga. Wilayah kerajaan yang kedua adalah pendidikan, termasuk sektor pendidikan formal. Ya, nih ada sekolah kita di atas. Jadi sampai sekarang gereja lokal belum bisa support sekolah. Harusnya, karena ini wadah penginjilan yang paling kuat. Dan Tuhan percayakan kepada gereja lokal lewat bentuk sekolah. Harusnya kita support sekolah lebih banyak. Ya. Kita pakai gedung ini aja saudara. Kalau sewa hotel berapa bayarnya? Iya kan? Loh, saya mau coba masuk ke realita. Belum persiapan hari Jumatnya. Belum kalau ada kelas RBS. Ada rumah di sini dibuka untuk kelas RBS. Belum pakai AC segala macam. Baik. Pendidikan. Ketiga, spiritual, ini wilayahnya. Jadi secara agama, secara sosial, spiritual, kerajaan Allah ini harus ditegakkan. Itu sebabnya berita tentang kerajaan adalah berita akhir zaman. Yang harus diberitakan lewat gereja-gereja, pertemuan-pertemuan spiritual. Karena Matius 24 berkata, kesudahannya waktu Injil kerajaan diberitakan. Betul? Ya.
Nah sekarang di mana-mana sudah bicara itu. Yang keempat, dunia usaha, bisnis, pekerjaan. Injil kerajaan harus ditegakkan. Berani nggak? Itu yang saya katakan tadi. Warga kerajaan berbeda. Berani nggak tampil beda di dunia kerja saudara? Di toko saudara, di usaha saudara. Kalau enggak, berarti dengan cara dunia. Itu pilihannya. Tapi cara kerajaan, intervensi Yesus di dalam dunia usaha saudara. Intervensi Yesus di keluarga. Intervensi Yesus di dunia pendidikan. Intervensi Yesus di seni dan hiburan. Jadi dunia hiburan juga loh saudara. Termasuk sport, olahraga. Intervensi Yesus itu wilayah kerajaan di pemerintahan, di media, dan kesehatan. Nggak hafal Pak? Oke, tak tayangkan aja ya. Ini wilayah kerajaan. Di rumah saudara, sudahkah alam surgawi tercipta? Di dunia pendidikan, bagaimana saudara mendidik anak-anak saudara? Karena berita penginjilan pertama dan wadah yang paling tepat adalah keluarga. Tempat yang paling tepat untuk membangun manusia untuk menjadi seperti Kristus. Keluarga. Makanya kalau ada yang mau nikah, saya tanya, apa tujuanmu pernikahan? Ya, lebih mengerti. Dulu saya nggak ngerti. Pokoknya kawin, selesai kan. Terus mulai morat-marit kacau begitu. Untungnya ada yang kayak gitu tadi Yesus itu. Oh, gitu nyaman. Tapi semakin dalam semakin mengerti. Kalau sudah mengerti, kalau kita sudah mengerti, kenapa kita mesti ambil resiko? Kan saya katakan tadi undang-undang itu mempermudah hidup, toh? Firman mempermudah hidup, betul nggak saudara? Di dunia usaha, seni hiburan, pemerintahan. Di sini nggak ada pemerintahannya. Ada satu anak kita yang calon pemerintahan tuh, dia lagi sekolah di Jember. Tuh calon bupati tuh, calon gubernur. Tapi dia harus menciptakan alam surgawi loh. Dia harus mengerti bahwa ini adalah kerajaan Allah. Saudara masuk ke toko saudara mesti mengerti ini kerajaan Allah harus ditegakkan di sini. Bukan setan, bukan iblis, bukan dunia. Rumah kita harus mengerti. Di dunia media, sama. Di dunia kesehatan, sama. Anak dokter, ada keluarga dokter, sama. Ya. Jadi mereka dapat yang sama nih tiga-tiganya. Kok setepat ya sama-sama tiga-tiganya ya? Gitu. Ya kayak berita inilah. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. So inilah peperangan dunia alam maut dengan wilayah kerajaan. Bagian saudara dan saya intervensi dunia. Nah itu loh maksudnya. Punya teman pengusaha, intervensi. Gitu. Saya di dunia spiritual gereja. Saya bicara di depan pendeta-pendeta. Kita tidak lagi bicara Injil keselamatan. Kita bicara Injil kerajaan. Dan ada yang terbuka. Dan akibatnya apa saudara kalau intervensi? Ini dia. Matius 16:19. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci. Bahasa Indonesianya kunci. Bahasa Inggrisnya keys. Kunci-kunci. Apa yang diberikan? Kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini. Saudara ada di dunia kerja. Di dunia usaha. Di dunia keluarga. Di dunia pendidikan. Di dunia pemerintahan. Saudara akan diberikan hikmat. Kunci-kuncinya. Oke? Jadi apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Surga intervensi. Alam surgawi intervensi. Apa yang kau lepaskan di dunia yang akan terlepas di surga. So, inilah berita eklesia di mana saudara memperluas wilayah kerajaan. Waktu saudara memperluas wilayah kerajaan, saudara akan mendapatkan kunci
bagaimana menjalankan usaha. Saudara akan mendapatkan kunci untuk membangun keluarga. Saudara mendapatkan kunci untuk berita kerajaan Allah ditegakkan di pemerintahan. Di dunia seni, di dunia media, di dunia kesehatan. Allah memberikan kunci bagaimana saudara harus bersikap, bagaimana saudara harus bertindak, bagaimana saudara harus berpikir, bagaimana saudara harus melakukan kegiatan sehari-hari di semua dunia ini. Kunci-kuncinya sudah diberikan. Gali itu semua. Firman Allah berkata, kerajaan Allah adalah harta karun yang perlu digali. Amen? Yes. Dikasih loh saudara, bukan dibiarkan, bukan di sanalah kamu hadapi sini. Enggak. Penyertaan yang sempurna. Rambunya dikasih semuanya. Pertanyaannya, beranikah mempertaruhkan kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya di dunia ini? Jadi bukan hanya di gereja, haleluya gitu saudara. Tapi di dunia kerja berani gak? Di dunia keluarga berani gak? Dunia pergaulan berani gak? Risikonya dikucilkan, ditolak oleh lingkungan. Itu risiko. Kalau Yesus lebih jauh, risikonya dibunuh. Kemudian Yesus bilang gini, aku sampaikan ini supaya nanti kalau terjadi kamu jangan kecewa. Tapi kan merem di bumi toh, melek di sorga kan. Ini anak sekolah nih, dunia pendidikan, berani gak? Gitu. Itu tantangannya. Ya. Gitu. So, ternyata wilayah bukan yang terakhir. Yang terakhir ini, saya akan coba cepat. Sekarang warga kerajaannya. Ini hubungan kasih kan, tadi udah kita bahas ya. Jadi saya gak bahas lagi ya. Kita mengasihi karena Allah sudah lebih dulu mengasihi. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. So hubungan kasih. Hubungan kasih menghapus ketakutan. Hubungan kasih menghapus kekhawatiran. Hubungan kasih menciptakan rasa aman. Hubungan kasih menghapuskan ketakutan. Hubungan kasih menghapuskan kekhawatiran. Hubungan kasih menciptakan rasa aman. Ya. Oleh sebab itu seruannya, cari dong kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka segalanya akan ditambahkan. Betul nggak saudara? Jadi jangan fokus kepada penambahannya, fokuslah kepada kerajaan Allahnya. Karena ayat 34. Jadi kita nggak khawatir lagi akan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah kerajaan Allah ini perlu digali. Dan akibatnya warganya akan tetap kuat. Kekhawatiran tidak lagi menjadi beban. Kenapa orang letih lesu dan beban berat? Saudara, menurut saudara berapa berat ini? Ini 330 ml. Mereknya dibalik aja, saya nggak mau iklan. 330 ml. Menurut saudara berapa beratnya ini? Ini berat jenisnya satu kan? Berapa beratnya? 330 gram kan? Ini kan volumenya 330 ml toh? Tambah botol sedikit 350 gram lah kira-kira. Betul? Oke. Coba sekarang kamu lagi. Oke, pegang begini pegangnya. Lurus, lurus. Oke, lurus, lurus. Ya, dah ya. Oke, sekarang saya khotbah. Oke, carilah dahulu kerajaan. Enteng nggak? Oke, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala akan ditambahkan kepadamu. Berita tentang kerajaan adalah berita tentang akhir zaman. Saudara, kita akan tetap kuat. Ya, kamu setengah jam lagi begini. Loh pertanyaan saya, kalau setengah jam lagi kamu begini tambah berat gak? Loh,
Mana bisa tambah berat? Volumenya nggak nambah kok. Volumenya tetap 330 ml. Beratnya tetap 30 miligram, 30 miligram lagi. Gram. Beratnya tetap 350 gram. Kalau 1 jam lagi tambah beratnya. Bohong kamu. Kenapa kehidupan itu begitu berat? Karena manusia terfokus kepada kekhawatiran dan masalahnya. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan. Yuk kita pikul sama-sama. Ini kerajaan Allah. Ada sang raja yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada kebenarannya yang menjadi tuntunan dalam hidup kita. Ada wilayah-wilayah yang kita tempati. Maka engkau akan tetap kuat. Kekhawatiranmu tidak lagi menjadi beban. Thank you. Let's pray.